Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi ya di video pembelajaran bersama Bu Novita. Kali ini kita akan belajar tentang adaptasi pada makhluk hidup. Kalian pernah mendengar adaptasi? Kira-kira apa ya itu adaptasi? Salah satu ciri makhluk hidup adalah beradaptasi. Begitu juga dengan manusia, hewan, dan tumbuhan. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga dapat mempertahankan kehidupannya. Apa sih tujuan makhluk hidup beradaptasi? Adaptasi bertujuan agar makhluk hidup bisa bertahan hidup di situasi yang kerap berubah-ubah. Selain itu, tujuan beradaptasi juga agar 1. Melindungi diri dari serangan musuh. 2. Memperoleh makanan. 3. Berkembang biak. Wah, ternyata banyak sekali ya tujuan makhluk hidup beradaptasi. Adaptasi pada makhluk hidup juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada adaptasi morfologi. Yang kedua, ada adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga, ada adaptasi kebiasaan atau tingkah laku. Apa sih adaptasi morfologi itu? Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Kalau adaptasi fisiologi itu adalah penyesuaian intraseluler, biokimia, dan metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Sedangkan adaptasi kebiasaan atau tingkah laku itu adalah jenis adaptasi yang menghasilkan kebiasaan pada makhluk hidup itu sendiri. Nah, ini ada adaptasi morfologi pada tumbuhan. Sebelum kita ke adaptasi morfologi pada tumbuhan, kalian juga harus tahu apa sih jenis-jenis adaptasi pada tumbuhan. Kemudian, kenapa sih tumbuhan melakukan adaptasi? Yuk, kita cari tahu. Adaptasi pada tumbuhan menghasilkan ciri fisik, fisiologi, juga kebiasaan. Kebiasaannya ini kebiasaan khusus ya, dan ini berlaku pada tumbuhan untuk bisa bertahan dalam lingkungan tertentu. Selain itu, hal tersebut juga membuat lingkungan hidupnya dan habitatnya juga berbeda. Karena habitatnya juga berbeda, biasanya ditinggali oleh tumbuhan dengan ciri yang berbeda juga. Nah, sekarang kita akan belajar adaptasi morfologi pada tumbuhan. Berikut ini ada macam-macam adaptasi morfologi pada tumbuhan. Yang pertama, hidrofit. Yang kedua, xerofit. Yang ketiga, higrofit. Dan yang keempat, halofit. Tumbuhan hidrofit itu adalah jenis tumbuhan yang hidup di perairan. Tumbuhan ini biasanya memiliki daun yang lebar dan tipis, memiliki kantong udara untuk mengapung, dan memiliki stomata dalam jumlah yang banyak. Contoh tumbuhan hidrofit, ini biasa kalian jumpai ya. Ada teratai, eceng gondok, kangkung, dan bunga lili. Masih banyak yang lainnya loh. Sedangkan tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini biasanya memiliki daun yang tebal, sempit,
Kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Contoh tumbuhan xerofit itu ada kaktus, lidah buaya, buah naga, pohon kurma, dan lain sebagainya. Jenis tumbuhan yang selanjutnya ada tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang tumbuh hidup di daerah yang lembab. Kalau kalian sering pergi ke hutan atau masuk ke dalam hutan atau lihat hutan, kalian bisa menemukan beberapa tumbuhan higrofit yang hidup di sana. Contoh tumbuhan higrofit ada lumut, tumbuhan paku, tumbuhan keladi, dan tanaman begonia. Selanjutnya, adaptasi pada tumbuhan dengan jenis tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah kelompok tumbuhan yang tahan terhadap kondisi asin. Tumbuhan halofit ini biasanya hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi, seperti tanah salin, pesisir pantai, dan rawa air asin. Contoh tumbuhan halofit ada rumput gajah, tumbuhan paku, semak garam, dan lizard tail. Demikian video pembelajaran yang dapat Bu Novita sampaikan. Jangan lupa simak terus ya untuk video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.